Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Sukarno. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang buku ilmu negara yang ditulis oleh Sugino. Tokoh yang selanjutnya yaitu Benedictus de Spinos. Benedictus de Spinos adalah seorang sarjana Belanda yang hidup pada tahun 1632 sampai 1677. Bukunya yang terpenting dalam pemikirannya tentang negara dan hukum ialah Etika yang disusun secara geometris dan Traktat Teologis Politik. Meskipun dia adalah seorang sarjana hukum alam, tetapi dalam banyak hal pendapatnya adalah sangat berbeda. Spinoza mengatakan bahwa hukum alam itu bukan suatu soleh, akan tetapi adalah suatu sains. Jadi dengan demikian Spinoza tidak mengatakan bahwa orang ini seharusnya, tetapi yang dinyatakan adalah bagaimana orang itu dalam keadaan alam yang sewajarnya. Menurut Spinoza, manusia itu baik waktu masih dalam keadaan alamiah maupun sesudah bernegara, perbuatannya tidak semata-mata berpedoman atau didasarkan pada rasio saja, akan tetapi sebagian besar dari perbuatan manusia itu dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Malah inilah yang memberi corak pada perbuatan manusia. Lebih lanjut, Spinoza mengatakan bahwa jika perbuatan manusia itu hanya didasarkan atas rasio saja, ini belum memberikan kepuasan. Oleh karena manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan perdamaian, sebaiknya jika perbuatan manusia itu hanya didasarkan atas nafsunya seperti dalam keadaan alamnya, juga tidak akan memberikan kepuasan karena di samping nafsu manusia memiliki rasio. Sifat-sifat kodrat manusia yang demikian ini tidak dapat dilepaskan meskipun manusia itu telah hidup dalam negara. Maka salah satu soal yang dikemukakan oleh Spinoza adalah bagaimana mungkin orang yang semula hidup dalam keadaan yang bebas dalam keadaan alamiah beralih ke dalam bernegara, di mana ia hidup di bawah kekuasaan negara dan selalu terikat oleh semua peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku. Hal ini dijelaskan oleh Spinoza bahwa peraturan dan bahwa dalam keadaan alamiah manusia itu memang hidup dalam segala hawa nafsunya, tetapi hal ini tidak memberikan kepuasan karena sebagai makhluk sosial manusia itu ingin hidup dengan damai, aman, tentram, dan tanpa ketakutan. Untuk mencapai tujuan inilah maka manusia membentuk negara. Tentang terjadinya negara menurut Spinoza, apakah ini karena perjanjian masyarakat ataukah tidak? Tidak begitu terang karena ia hanya menerangkan secara logis peralihan dari keadaan alamiah ke keadaan bernegara. Tugas negara menurut Spinoza adalah menyelenggarakan perdamaian, ketentraman, dan menghilangkan ketakutan. Maka untuk mencapai tujuan ini, warga negara harus mentaati segala peraturan dan undang-undang negara. Ia tidak boleh membantah meskipun peraturan atau undang-undang negara itu sifatnya tidak adil dan merugikan. Sebab jika tidak demikian maka keadaan alamiah akan timbul kembali. Jadi dengan demikian kepuasan negara adalah mutlak terhadap warga negaranya. Hanya dua hal yang tidak dapat dikuasai oleh negara secara mutlak, yaitu berpikir dan menimbang. Maka akibatnya, bila sebagian besar daripada warga negara yang tidak mau tunduk, tidak mau taat, negara tidak dapat berbuat apa-apa. Mengenai bentuk negara yang dipilih Spinoza adalah bentuk aristokrasi. Sebab di sini yang berkuasa adalah beberapa orang, dan dasar kekuasaannya akan lebih kokoh dan kuat daripada dalam monarki yang haknya diperintah oleh satu orang saja, yang selalu dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Apabila kalau sifatnya turun-temurun, jadi bawahnya monarki itu telah. Pemikiran Spinoza belum sampai pada demokrasi karena ia telah meninggal. Jadi seluruh ajarannya Spinoza lebih memperlihatkan cara berpikir yang berdasarkan atas kenyataan dan telah mengganti pandangan yang abstrak tentang susunan pemerintahan dengan suatu pandangan yang berdasarkan atas kenyataan, di mana keadaan-keadaan yang nyata menguasai pikiran tentang negara dan hukum seluruhnya. Kecenderungan memperalihkan dari cara berpikir secara abstrak ke arah praktek kenegaraan tampak lebih jelas dari alam pikiran seorang sarjana Inggris yang merupakan jembatan antara pemikiran tentang negara dan hukum pada abad ke-17 dengan pemikiran tentang negara dan hukum pada abad ke-18, dengan akibat bahwa pemikiran tentang negara dan hukum pada abad ke-17 bersifat lain sama sekali dengan sifat pemikiran tentang negara dan hukum pada abad ke-17. Sarjana tersebut yang dimaksud ialah John Locke. Selanjutnya John Locke adalah seorang ahli pemikir besar tentang negara dan hukum dari Inggris yang hidup pada tahun 1632 sampai 1704 di bawah kekuasaan pemerintahan Willem III yang sifat pemerintahnya adalah monarki yang sudah agak terbatas. Dan memang demikianlah bahwa seluruh ajaran John Locke terutamanya tentang negara dan hukum berhubungan
langsung dengan dan mengandung gambaran yang jelas serta sifat pembenaran pemerintahan monarki terbatas yang diciptakan oleh Willem III bersama permaisurinya Mary. Ajaran John Locke tentang negara dan hukum nantinya adalah akan merupakan jembatan antar pemikiran tentang negara dan hukum pada abad ke-17 dengan pemikiran tentang negara dan hukum pada abad ke-18. Dan dengan demikian, hukum alam pada abad ke-17 mengalami suatu pertumbuhan serta perkembangan yang sama sekali lain daripada pertumbuhan serta perkembangan yang semula. Ini disebabkan karena adanya faktor-faktor yang terletak di luar objek dari pikiran yang sebenarnya, di luar pikiran yang abstrak. Dari ajaran John Locke nanti, yang perlu mendapatkan perhatian istimewa adalah tentang pendapatnya mengenai hak-hak alamiah manusia yang tidak dapat diserahkan kepada masyarakat dengan melalui atau jalan suatu perjanjian. Sebab ajaran atau pendapat itu membuka kemungkinan besar timbulnya ajaran tentang hak-hak dasar manusia. Dengan demikian, dalam banyak hal, ajaran John Locke adalah merupakan lanjutan daripada ajaran kaum monarkomaken. Oleh karena hal ini berarti diadakannya pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan negara demi perlindungan kepentingan individu. Mengenai pendapatnya tentang hukum alam, pendapat John Locke masih sama dengan pendapat-pendapat sebelumnya, yaitu bahwa hukum alam tetap mempunyai dasar rasional dan dari perjanjian masyarakat yang timbul dari hak-hak manusia dari keadaan alamnya, tetapi cara berpikir yang bersifat logis, deduktif, matematis telah dilepaskan dan diganti dengan suatu cara berpikir yang realistis dengan memperlihatkan sungguh-sungguh praktek ketatanegaraan dan hukum. Dan inilah yang kemudian menimbulkan teori-teori baru sepertinya kesabaran, pembagian kekuasaan, ajaran tentang hak-hak asasi atau hak-hak dasar manusia, dan kekuasaan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu dewan perwakilan rakyat. Ajaran-ajaran John Locke ini berarti nanti semua akan mempengaruhi pemikiran tentang negara dan hukum pada abad ke-18. Bahkan malah akan berkembang lebih lanjut dalam pemikiran tentang negara dan hukum pada abad ke-18. Tidak saja itu, bahkan malah dipraktekkan. Ajaran John Locke tentang negara dan hukum ditulis dalam buku yang terkenal, yaitu Two Treatises on Civil Government. Semula tujuan daripada aliran hukum alam itu adalah untuk membatasi kekuasaan absolut daripada negara atau state absolute yang diciptakan antara lain oleh Niccolo Machiavelli dan John Dewey. Jadi sebenarnya teori hukum alam ini merupakan lanjutan daripada aliran monarkomaken yang dipelopori oleh Johannes Althusius. Tetapi para penganut hukum alam lalu melepaskan unsur-unsur teologis atau unsur ketuhanan yang menyatakan bahwa hukum itu tidak lagi diturunkan dari Tuhan, tetapi dari alam kodrat dan berdasarkan atas rasio. Maka kekuasaan penguasa itu bukan lagi diturunkan dari Tuhan yang mengakibatkan kekuasaan penguasa itu bersifat mutlak, tetapi kekuasaan itu didasarkan atas hukum alam. Maka dengan demikian kekuasaan penguasa itu tidak mungkin bersifat mutlak. Demikianlah antara lain pokok daripada ajaran John Locke dan yang menimbulkan konstruksi pemerintahan yang bersifat terbatas. Ajaran dari Thomas Hobbes pun sebenarnya tidak menimbulkan konstruksi pemerintahan yang mutlak, dalam arti bahwa segala sesuatunya itu masih didasarkan atas norma-norma hukum alam. John Locke, sebagaimana ia ahli pemikir hukum alam, mendasarkan juga teorinya daripada pada keadaan manusia dalam alam bebas, dan memang menganggap bahwa keadaan alam bebas atau keadaan alamnya itu mendahului adanya negara, dan dalam keadaan itu pun telah ada perdamaian dan akal pikiran seperti halnya dalam negara. Pendapatnya ini berbeda dengan pendapat Thomas Hobbes, karena Thomas Hobbes mengatakan bahwa dalam keadaan alamnya itu tidak ada aturan, tidak ada perdamaian. Jadi keadaannya lain sekali dengan keadaan negara. Selanjutnya, menurut John Locke, dalam keadaan alam bebas atau alamiah itu, manusia telah mempunyai hak-hak alamiah, yaitu hak-hak manusia yang dimilikinya secara pribadi. Hak-hak alamiah yang dimaksudnya itu adalah yang pertama, akan hidup, hak akan kebebasan dan kemerdekaan, lalu hak akan milik, hak akan memiliki sesuatu. Jadi menurut kodratnya manusia itu sejak lahir telah mempunyai hak-hak kodrat, hak alamiah, dan yang oleh John Locke disebut hak-hak dasar atau hak asasi. Ini pun berbeda pendapat dengan Thomas Hobbes yang berpendapat bahwa keadaan alam bebas itu manusia belum mempunyai hak apa-apa. Jadi menurut kodratnya manusia itu lahir tanpa hak apa-apa. Hak itu baru akan diperoleh nanti sesudah manusia itu hidup bernegara dalam keadaan alam bebas itu, atau sejak manusia itu dilahirkan menurut kodratnya baru memiliki sifat-sifat dan bukan hak. Tetapi demikian John Locke, dalam keadaan alam bebas itu hak-hak selalu hak-hak
asasi manusia tadi tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena manusia itu selalu diliputi oleh keinginan untuk membela kepentingan diri sendiri, sehingga dalam keadaan alam bebas itu tidak ada kepastian hukum. Jadi ketertiban hukum tidak dapat dilaksanakan. Ini memang sudah menjadi sifat dan watak daripada manusia, dan tidak ada seorang pun dapat melepaskan diri dari hal-hal tersebut. Hanya bedanya ada orang yang berhak membela kepentingannya itu dengan kasar, sedang orang lain secara halus atau secara tidak langsung. Maka untuk menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia tadi, manusia lalu menyelenggarakan perjanjian masyarakat untuk membentuk masyarakat dan selanjutnya negara. Dalam perjanjian itu orang-orang menyerahkan hak alamiahnya kepada masyarakat, tetapi tidak semuanya. Masyarakat itu kemudian menunjuk seorang penguasa, dan kepada penguasa itu kemudian diberikan wewenang untuk menjaga dan menjamin keterlaksanaannya hak-hak asasi manusia tadi. Tetapi di dalam menjalankan tugasnya, ini kekuasaan penguasa ada terbatas. Yang membatasi ialah hak-hak asasi tersebut. Artinya di dalam menjalankan kekuasaannya itu, penguasa tidak boleh melanggar hak asasi. Tugas negara menurut John Locke adalah menetapkan dan melaksanakan hukum alam. Hukum alam di sini dalam pengertiannya yang luas, artinya negara itu tidak hanya menetapkan dan melaksanakan hukum alam saja, tetapi dalam membuat peraturan atau undang-undang negara pun harus juga berpedoman dalam hukum alam. Ciri atau tanda daripada hukum alam ini adalah bahwa berlakunya hukum ini umum dan sesuai dengan rasio. Dengan demikian, maka peraturan dan sifatnya tidak umum itu bukan peraturan dari hukum alam, sedangkan peraturan yang diterapkan dengan cara sewenang-wenang itu tidaklah merupakan hukum alam, karena umum tidak mau mentaati, dan ini hanya akan menimbulkan ketidakpastian saja. Jadi dengan demikian, tugas negara adalah yang pertama, membuat atau menetapkan peraturan. Jadi dalam hal ini negara melaksanakan kekuasaan perundang-undangan legislatif. Yang kedua, melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan itu. Tugas ini sebetulnya sama pentingnya dengan tugas yang pertama. Tugas ini berarti pula bahwa jika peraturan-peraturan hukum itu dilanggar, negara harus menghukum, dan akibat dari pelanggaran itu harus ditiadakan. Jadi di sini tugas negara tidak hanya melaksanakan peraturan saja, tetapi juga mengawasi pelaksanaan tersebut, eksekutif dan yudikatif. Yang ketiga, kekuasaan mengatur hubungan dengan negara-negara lain, federatif. Ketiga tugas inilah yang kemudian disebut trias politika, yang nanti akan diuraikan lebih lanjut dan disebutkan oleh Montesquieu dalam abad ke-18. Selanjutnya, sehubungan dengan teorinya pembagian kekuasaan negara tadi, John Locke membicarakan tentang bentuk-bentuk negara. Dalam hal ini, yang dipergunakan sebagai kriteria adalah pada siapa kekuasaan perundang-undangan itu diserahkan. Ini dipergunakan sebagai kriteria oleh karena kekuasaan perundang-undangan adalah kekuasaan yang tertinggi dalam negara, sebab yang menyatakan kehendak daripada negara. Berdasarkan kriteria tersebut, di atas bentuk negara ini dapat dibedakan menjadi yang pertama, apabila kekuasaan perundang-undangan itu diserahkan kepada satu orang saja, maka negara itu disebut monarki. Yang kedua, apabila kekuasaan perundang-undangan itu diserahkan kepada beberapa orang atau kepada suatu dewan, maka negara itu disebut aristokrasi. Yang ketiga, apabila kekuasaan perundang-undangan itu diserahkan kepada masyarakat seluruhnya atau rakyat, sedang pemerintah hanya melaksanakan saja, maka negara ini disebut demokrasi. Bagaimanakah pendapat John Locke selanjutnya? Ia berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi jadi kekuasaan perundang-undangan tidak mungkin terletak di tangan rakyat. Tak pernah orang melihat suatu permusyawaratan rakyat umum yang mengangkat seorang raja, paling-paling golongan terbanyak. Lain daripada itu, orang harus membedakan antara pengertian penobatan dan pemilihan. Tuhanlah yang memilih, sedangkan rakyat hanya menempatkan. Dan monarki adalah merupakan suatu yang paling baik. Alasannya apa? Alasannya sejarah. Jadi praktek ketatanegaraan, yaitu Romawi adalah terkenal sebagai negara demokrasi yang terbaik di seluruh dunia. Tetapi akhirnya jatuh juga ke tangan kekuasaan kaisar-kaisar. Apa sebabnya? Karena di dalam demokrasi itu tidak ada kepastian dari rakyat. Ini menghalang-halangi tercapai tujuan masyarakat yang telah dibentuk jadi tujuan negara. Apakah tujuan negara itu? Tujuan negara menurut John Locke adalah bahwa perjanjian masyarakat untuk membentuk masyarakat, dan selanjutnya negara itu tujuannya adalah memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia. Dan dalam perjanjian masyarakat ini, tiap-tiap manusia menyerahkan hak-hak alamiahnya kepada masyarakat. Tetapi tidak semua yang dikecualikan, jadi tidak diserahkan adalah hak-hak asasi tersebut. Karena ini menurut John Locke tidak dapat dilepaskan. Justru jaminan
Terhadap hak asasi inilah yang menjadi tujuan negara. Bahkan kekuasaan penguasa pun dibatasi oleh hak asasi ini. Jadi hal inilah yang tidak mungkin memungkinkan kekuasaan penguasa itu bersifat mutlak. Ini berbeda dengan pendapat Thomas Hobbes yang menyatakan bahwa kekuasaan penguasa itu harus mutlak. Apakah kiranya yang menyebabkan terdapatnya perbedaan-perbedaan antara pendapat kedua sarjana ini, sedangkan kedua-duanya itu adalah penganut teori hukum alam abad ke-17? Sebabnya ialah yang pertama, pandangan dari kedua sarjana itu sebetulnya tidak objektif, karena pandangan mereka itu didasarkan atas suatu premis yang dipengaruhi oleh penilaian masing-masing. Penilaian mana? Penilaian mana sebetulnya adalah suatu akibat dari keadaan masyarakat pada waktu mereka itu hidup. Juga keadaan sistem pemerintahan yang dialaminya. Ini menentukan sekali, karena justru inilah yang akan diterangkan, dibenarkan, dan diberikan dasar-dasar yuridis. Inilah yang akan menyebabkan premis dari dua orang sarjana itu berbeda. Bagaimanakah keadaannya? Keadaannya ialah pada waktu itu Thomas Hobbes sifat kekuasaan penguasa itu adalah absolut. Ini baik karena Thomas Hobbes hidup di Inggris di bawah kekuasaan absolut Charles I, maupun ketika ia hidup di Prancis di mana ia memberi pelajaran kepada Charles II. Hari ini maksudnya kekuasaan absolut itu memang pada waktu itu sangat diperlukan karena keadaan sangat kacau. Ini merupakan pemusatan kekuasaan untuk dapat mengatasinya. Jadi tegasnya Thomas Hobbes menjadi seorang pembela hak-hak pemerintahan absolutisme, khususnya hak-hak pemerintahan Raja Inggris, karena ia menganggap bahwa hal demikian itu, yaitu kekuasaan absolut, adalah wajar. Maka dari itu Thomas Hobbes selalu mencari alasan-alasan atau dasar-dasar untuk membenarkan pendapatnya, yang sebetulnya hanya bersifat menyesuaikan dengan keadaan pada waktu itu. Keadaannya adalah berlainan dengan keadaan pada waktu hidupnya John Locke. Sifat kekuasaan penguasa pada waktu itu di Inggris tidak lagi absolut karena timbulnya kekuasaan baru di samping raja, yaitu parlemen. Jadi pada waktu itu sifat kekuasaan penguasa adalah terbatas, yaitu di bawah kekuasaan pemerintah William III. Memang beliau inilah yang menciptakan monarki terbatas, dan John Locke mengatakan bahwa itulah sifat kekuasaan raja yang benar dan wajar. Jadi tegasnya John Locke adalah menjadi seorang pembela dari hak-hak pemerintahan monarki terbatas, khususnya hak-hak pemerintahan Raja Inggris William III itu tadi. Maka dari itu John Locke lalu mencari alasan-alasan atau dasar untuk membenarkan dan mempertahankan pendapatnya. Yang kedua, hipotesa dari kedua sarjana itu berbeda. Hipotesanya adalah manusia dalam keadaan alamiah, manusia dalam keadaan alam bebas, manusia in abstrakto. Thomas Hobbes berpendapat bahwa dalam keadaan alam bebas itu ini meliputi juga pengertian sejak manusia itu dilahirkan. Manusia menurut kodratnya hidup tanpa hak dan dimiliki pada waktu itu baru sifat-sifatnya saja. Sedangkan menurut John Locke, manusia dalam keadaan alam bebas itu juga meliputi pengertian sejak manusia itu dilahirkan. Manusia itu menurut kodratnya telah memiliki hak-hak, yaitu yang disebut hak asasi. Yang ketiga, tujuan daripada perjanjian masyarakat. Jadi berarti juga tujuan negara. Pendapat atau ajaran dari kedua sarjana itu berbeda. Kalau menurut Thomas Hobbes, tujuannya itu ialah untuk menyelenggarakan perdamaian. Jadi segala sesuatu yang merintangi terciptanya dan terselenggaranya perdamaian harus diberantas. Sedangkan kalau menurut pendapat atau ajaran John Locke, tujuannya itu ialah untuk menjamin, untuk memelihara terlaksananya hak-hak asasi. Maka hal-hal yang sedangkan kalau menurut pendapat dari ajaran John Locke, tujuannya ialah untuk menjamin dan memelihara terlaksana hak-hak asasi, maka hal yang melanggar hak asasi inilah yang harus diberantas. Yang keempat, sifat daripada perjanjian masyarakat. Ajaran dari kedua sarjana itu berbeda. Kalau menurut ajaran Thomas Hobbes, perjanjian masyarakat itu bersifat langsung, artinya orang-orang yang menyelenggarakan perjanjian itu langsung menyerahkan atau melepaskan haknya atau kemerdekaannya kepada raja. Jadi tidak melalui masyarakat. Raja berada di luar perjanjian, jadi tidak merupakan pihak dalam perjanjian itu. Dengan demikian raja tidak terikat oleh perjanjian. Sedangkan kalau menurut ajaran John Locke, sifat daripada perjanjian masyarakat itu adalah bertingkat, artinya orang-orang yang menyelenggarakan perjanjian itu menyerahkan hak-hak alamiahnya kepada masyarakat. Ingat bahwa penyerahan ini tidak seluruhnya, kemudian masyarakatlah yang akan menyerahkannya kepada raja. Yang kelima selanjutnya, meskipun pendapat daripada dua sarjana itu sama, yaitu bahwa keadaan alamiah mendahului keadaan bernegara,
Tetapi kalau menurut Thomas Hobbes, keadaan alamiah itu selalu mengalami kekacauan, sedangkan kalau menurut John Locke, dalam keadaan alamiah itu telah ada perdamaian dan akal pikiran seperti halnya dalam keadaan bernegara. Itulah antara lain hal-hal yang menyebabkan kesimpulan tentang konstruksi atau sistem pemerintahan dari kedua sarjana itu berbeda. Thomas Hobbes sampai pada kesimpulan tentang sistem pemerintahan absolut, sedangkan John Locke sampai pada kesimpulan tentang sistem pemerintahan terbatas. Sementara itu kita dapatkan perbedaan yang besar juga antara ajaran Thomas Hobbes dengan ajaran Grotius. Perbedaan itu timbul sebagai akibat daripada perbedaan tentang pandangannya mengenai pokok pangkal ajarannya, yaitu manusia dalam keadaan alamiah. Menurut Grotius, manusia itu sebagai makhluk sosial. Bandingkan pendapat ini dengan pendapat Aristoteles. Sedangkan kalau menurut Thomas Hobbes, manusia itu sebagai makhluk antisosial. Dengan demikian, kiranya kita telah sampai pada akhir pembicaraan daripada ajaran-ajaran para ahli pemikir besar tentang negara dan hukum yang terpenting dari abad ke-17. Di sini kita dapat jumpai filsafat hukum dalam arti modern, yaitu berpikir secara bebas tentang negara dan hukum. Dengan demikian, mereka itu menjumpai kesulitan-kesulitan yang makin terang. Kesulitan itu timbul karena mereka bercampur adukan hal yang seharusnya dipisahkan secara logis, seperti pemisahan antara alam dengan rohaniat, hukum dengan tata susila, karena itu gagallah tujuan yang sebenarnya. Sebab dalam praktek dari pemikiran ini tidak ternyata atau terbukti bahwa akal atau rasio itu dapat berlaku dan mengikat secara absolut. Tetapi sementara itu teori tentang hukum alam berkembang terus di kalangan para ahli pemikir besar tentang negara dan hukum, dan akan mencapai puncaknya pada ajaran Immanuel Kant. Karena perkembangan itu, maka hukum alam serta pemikiran tentang negara dan hukum pada abad ke-18 akan mendapatkan sifat yang sama sekali berbeda dengan abad ke-17. Yang kedua, teori hukum alam abad ke-18 telah diterangkan bahwa pada abad ke-18 fungsi hukum alam mendapatkan perubahan dari menerangkan menjadi menilai. Dengan demikian, maka akal pikiran atau rasio mempunyai peranan yang lebih penting, serta pemikiran tentang negara dan hukum mendapatkan kesempatan berkembang sedemikian rupa. Hal ini akan mempunyai pengaruh politik yang besar sekali, seperti revolusi di Prancis terhadap sistem absolutisme dan di Amerika yang menentang penjajahan Inggris. Lagi pula dalam abad ke-18 itu, akal pikiran atau rasio dipindahkan dari hal-hal yang abstrak ke hal-hal yang konkret. Sepertinya hubungan yang nyata antara negara dan hukum. Cara berpikirnya semula digambarkan keadaan yang senyatanya tentang sistem pemerintahan absolutisme itu bagaimana prakteknya. Kemudian dinilai, terutama sifat tidak bertanggung jawabnya raja terhadap rakyatnya, ketika tindakannya yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya, semuanya itu sesuai dengan rasio apakah tidak. Kalau tidak sesuai, maka lalu dirubahnya. Kalau perlu dengan tindakan secara revolusioner. Inilah yang menyebabkan timbulnya secara tiba-tiba ajaran tentang kedaulatan rakyat yang dulunya masih bersifat samar-samar. Juga teori pembagian kekuasaan negara dari John Locke akan dipertegas dan disempurnakan menjadi teori pemisahan kekuasaan negara oleh Montesquieu. Teori-teori tersebut tidak lain ditujukan untuk dan dimaksudkan untuk meniadakan kemungkinan akan ada tindakan secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh raja atau penguasa yang mempunyai kekuasaan absolut. Kalau mungkin malahan akan meniadakan sistem pemerintahan absolutisme itu sendiri, aliran yang sangat berpengaruh pada abad ke-18 yang ingin menguji segala sesuatu yang ada ini berdasarkan rasio, dan yang tidak mau menyerah begitu saja terhadap keadaan yang ada ini, terutama keadaan yang ditemukan oleh sejarah, adalah aliran Aufklärung oleh von Schmidt. Aufklärung disalin dengan pencerahan. Penganutnya antara lain Raja Rusia Frederick yang Agung. Beliau ini yang menduduki atau mempunyai peranan yang utama dalam aliran tersebut. Maka sarjana hukum alam abad ke-18 yang pertama-tama kita sebut adalah beliau, Frederick yang Agung. Frederick yang Agung adalah Raja Rusia. Sebagai seorang raja, ia juga mempunyai perhatian besar dalam lapangan kesenian dan ilmu pengetahuan. Beliau hidup pada tahun 1712 sampai 1786. Ia adalah orang yang paling merasa tersinggung oleh ajaran Niccolò Machiavelli.
maka ajarannya dalam banyak hal bersifat menentang dan membantah ajaran Niccolo Machiavelli. Ajarannya itu ditulis dalam buku karangannya Anti Machiavelli. Pertentangan jiwa atau pertentangan ajaran atau pertentangan cara berpikir antara Niccolo Machiavelli dan Frederick yang Agung itu terjadi karena perbedaan keadaan yang dialami berlainan dengan keadaan di Italia maupun di Prancis yang pada waktu hidupnya Niccolo Machiavelli selalu mengalami kekacauan dan perpecahan serta merosotnya akhlak sehingga kesusilaan tidak ada sama sekali dalam praktek ketatanegaraan hukum. Maka keadaan kehidupan di sana Rusia adalah sangat soleh dan teratur disekarang jauh-jauh semua orang sudah barang-barang mewah sehingga suasana keadaan itu menjadi sedemikian tenang dan tentram yang menjadi memberikan banyak kemungkinan pada orang yang berpikir tentang segala sesuatu yang daripada dalam suatu hubungan, dalam suatu suasana dan keadaan di mana orang hanya selalu mencari hiburan hati serta barang-barang mewah dan mengubah hawa nafsunya dengan mengatakan nafsu. Di Rusia setiap orang diberi hak terhadap rajanya dan tiap-tiap satu diberi hak untuk membentuk peraturan sendiri. Hal demikian ini tidak akan mungkin terjadi di Prancis tanpa terlebih dahulu menggerakkan suatu revolusi yang hebat. Satu pertentangan sebagai contoh, kalau Niccolo Machiavelli mengajarkan bahwa orang dapat tidak usah menepati janji serta perkataannya bila itu kepentingan negara, maka Frederick yang Agung dalam bantahannya mengatakan bahwa orang tidak diukur dari perkataan-perkataannya, sebab kalau demikian halnya maka orang akan selalu berbuat kesalahan. Tetapi pertama-tama harus diperhatikan dan kemudian diperbandingkan sikap, tingkah laku, dan perbuatannya satu sama lain untuk kemudian baru mengujinya terhadap perkataannya. Terdapat perbandingan terus-menerus dengan yang demikian, maka sikap berpura-pura dan menipu akan lumpuh dan tidak berdaya. Selain itu, kalau Niccolo Machiavelli dalam ajarannya berpokok pangkal pada pendapat bahwa semua orang itu adalah jahat, di lingkungan orang-orang yang jahat pastilah orang yang baik akan binasa. Jadinya seorang raja harus belajar supaya tidak menjadi orang baik, karena seorang raja harus pula sanggup, bahkan harus pandai tidak menepati janjinya. Terhadap ajaran ini, Frederick yang Agung membantah dengan mengatakan bahwa yang benar adalah sebaliknya, karena ajaran sarjana Florence itu, yaitu Niccolo Machiavelli, mematikan nilai kebudayaan, padahal kebudayaan inilah yang menimbulkan rasio, dan bukan sebaliknya seperti pendapat Niccolo Machiavelli dari Florence itu. Pertentangan antara ajaran Niccolo Machiavelli dengan ajaran Frederick yang Agung terjadi, kecuali disebabkan karena adanya perbedaan keadaan seperti yang tadi dibicarakan di atas. Disebabkan pula karena adanya salah pengertian dari Frederick yang Agung, yaitu bahwa ajaran yang diberikan oleh Niccolo Machiavelli itu sebagai suatu ajaran umum, padahal tidak demikian maksudnya. Niccolo Machiavelli menulis ajarannya dalam bukunya Dua Prinsip Ajaran. Dalam buku ini yang sangat menyinggung perasaan Raja Muda Frederick yang Agung dari Prusia, sehingga beliau menentang dan membantah serta memerintahkan menulisnya dalam bukunya Anti Machiavelli. Dimaksudkan hanya untuk waktu dan tempat tertentu dengan keadaan yang istimewa, yaitu untuk mengatasi keadaan di Italia yang pada waktu itu sedang mengalami kekacauan dan perpecahan serta kemerosotan akhlak. Jadi maksudnya baik, yaitu mempersatukan kembali keadaan itu serta mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu raja.